dan Ibu rekan guru sekalian. Semangat pagi. Ya. Luar biasa. Jadi hari ini adalah hari yang sangat berbahagia sekali untuk kita sama-sama berkumpul, puji syukur kepada Tuhan kita bisa diberikan kesehatan. Bapak dan Ibu rekan guru sejawat yang saya sayangi, hari ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Lombok Barat akan melaksanakan aksi nyata praktek berbagi. Jadi berbagi materi yang sudah saya ikuti, yang sudah saya dapatkan di dalam modul belajar positif. Jadi inilah salah satu kegiatan daripada calon guru penggerak. Kita akan berbagi tentang materi budaya positif. Bapak Ibu guru di SDN 1 Mekarsari yang saya sayangi dan saya banggakan. Jadi kita akan belajar budaya positif. Di sekolah kita pasti akan menerapkan bagaimana budaya positif kepada siswa kita dan kepada rekan-rekan. Jadi materi di sini adalah akan mempelajari ada 6 sisi, ada 6 materi budaya positif yang akan kita bahas terkait koneksi antar materi. Pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Jadi kita akan mulai pada materi tentang disiplin positif. Bapak Ibu, jadi apa itu disiplin positif? Adalah perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi apa yang diterapkan di sekolah itu adalah sebuah nilai-nilai universal. Kemudian disiplin positif itu juga adalah merupakan satu perwujudan dari visi guru. Visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu tentu kita sudah pernah mendengar apa nilai-nilai kebajikan profil Pancasila tersebut. Kira-kira dari Bapak Ibu rekan guru sekalian ada tidak yang sudah mengetahui apa saja sih profil pelajar Pancasila kita? Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa. Ya, benar ya. Jadi Ibu guru sudah bisa menjawab. Kadang lagunya mungkin ada yang hafal ya. Pengajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih ya. Jadi Bapak Ibu rekan guru sejawat sudah hafal dengan lagu profil pelajar Pancasila. Jadi ini yang tadi kita sudah lakukan. Inilah yang menjadi tujuan kita sebagai seorang guru, menciptakan anak didik kita memiliki nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Jadi anak-anak memiliki keimanan, kemudian anak-anak bertakwa,
Jadi setelah dia punya keimanan, memiliki keyakinan, dengan keyakinannya itu dia jalankan dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian profil yang kedua adalah berkebinekaan global. Berkebinekaan global di sini adalah dengan maksud bahwa kita adalah Nusantara dengan berbagai ragam suku bangsa. Jadi itu tetap kita tanamkan kepada siswa kita, ya, bahwa kita adalah satu dalam satu kesatuan berkebinekaan. Kemudian di sini juga yang ketiga adalah gotong royong. Jadi kita tanamkan kepada anak didik kita bahwa kita harus hidup bergotong royong. Dan yang keempat itu adalah mandiri. Mandiri di sini dalam arti bahwa anak-anak itu mampu untuk hidup mandiri, tidak terlalu tergantung, tidak ada ingin selalu minta tolong atau bantuan. Jadi dia mandiri. Kemudian bernalar kritis. Jadi bernalar kritis kita harapkan anak-anak bisa membedakan apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi itu adalah sedikit tentang profil pelajar Pancasila. Kemudian tujuan dari disiplin positif itu sendiri adalah bisa minta tolong sama ibu guru. Apa tujuannya? Yang keras? Menanamkan motivasi pada murid untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Oke, terima kasih. Coba dengan ibu guru, Bu Guru Kiki. Dengan adanya disiplin positif, maka diharapkan di sini tindak kekerasan di sekolah dapat dihindari. Iya. Terima kasih kepada ibu guru yang sudah bisa juga menjelaskan apa sih tujuan daripada disiplin positif itu. Jadi mengapa kita mengajarkan atau ingin menerapkan disiplin positif? Bukan hanya disiplin saja, tetapi ada disiplin positif yang harus kita laksanakan di sekolah. Kemudian apa itu budaya positif di sekolah? Jadi antara disiplin dan budaya. Ya, penanaman disiplin akan mengarah kepada menjadi suatu budaya. Jadi setelah dia melaksanakan disiplin, kemudian menjadilah dia budaya positif dan dilaksanakan tanpa ada paksaan. Jadi dari hati nurani anak-anak langsung melaksanakan, ingin menerapkan budaya positif. Ya, apa itu budaya positif di sekolah? Budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan-pembiasaan yang baik. Jadi apa yang baik itu ya akan diterapkan di sekolah. Kemudian mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Jadi budaya positif di sekolah itu bukan hanya siswa saja, tetapi kepada seluruh warga di sekolah. Termasuk siapa saja warga di sekolah, Pak Guru? Yang dibilang warga sekolah itu tuh siapa saja? Warga sekolah itu adalah pertama kepala sekolah, kemudian bapak ibu guru, kemudian siswa-siswinya, kemudian kalau ada penjaganya, kemudian kalau ada petugas kantinnya juga, pokoknya intinya seluruh warga yang berada di lingkungan sekolah. Ya, terima kasih. Jadi itulah adalah semua terlibat untuk melaksanakan budaya positif. Nah, inilah squad kita dari SDN 1 Mekarsari. Ada ibu kepala sekolah, ada bapak dan ibu guru hebat yang ada di SD 1 Mekarsari yang akan mengantarkan siswa-siswa kita menjadi siswa-siswa yang berprestasi dan memiliki budaya profil pelajar Pancasila.
Jadi ada budaya positif dari sekolah kita yang sudah kita sepakati. Kita tolong silakan, apa saja kira-kira budaya positif yang kita sudah sepakati? Yang pertama, aku malu berbohong. Yang kedua, aku malu tidak belajar. Yang ketiga, aku malu tidak bertata krama dan sopan yang santun. Iya. Jadi ada budaya positif. Yang pertama tadi malu datang Terlambat. lambat. Kemudian aku juga malu tidak belajar. Aku malu tidak masuk sekolah. Aku tidak ikut upacara. Malu ya kalau tidak ikut upacara. Kemudian malu juga untuk menyontek. Malu berbohong, malu tidak mengerjakan tugas, malu mengumpulkan terlambat. Jadi ketika ada tugas, malu mengumpulkan sampai terlambat mengumpulkan tugas. Kemudian tidak bertata krama dan sopan santun, tidak menjaga kebersihan sekolah. Itu juga adalah budaya malu ya. Jadi kita kemudian yang terakhir menuntut hak, tidak melakukan kewajiban. Tidak melakukan kewajiban, kita malu ya. Nah, sekarang di sini ada satu paradigma ya. Paradigma ketika kita diminta untuk mengepalkan tangan. Ya. Jadi di sini ada A atau si A atau si B atau dengan teman Anda. Kemudian seandainya Anda menyobek kertas, ya, kemudian ada tulisan, kemudian Anda ada tulisan yang sangat berharga di dalam kertas itu, diletakkan di dalam satu tangan kalian, kemudian digenggamkan. Nah, ketika teman kalian, ketika teman bapak ibu di sebelah kita meminta untuk dengan segala upaya membuka kepala tangan itu, kepala tangan bapak ibu yang menggenggam secari kertas yang berisi tulisan yang sangat penting, yang sangat rahasia untuk kita buka. Namun dengan segala upaya teman yang ada ingin meminta bapak ibu membuka. Apa kira-kira reaksi dari bapak dan ibu seandainya ada permintaan, atau dengan segala upaya bapak mungkin diminta dengan sebuah hadiah, saya berikan hadiah jika mau membuka kepala. Menurut bapak ibu kira-kira bagaimana pendapatnya seandainya? Apa bapak ibu akan membuka kepala tangannya? Kira-kira dari bapak bagaimana? Kalau menurut saya, apa yang diminta tergantung daripada bagaimana seperti bilang tadi, itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi apapun yang akan dilakukan oleh teman untuk meminta atau membuka kepala tangan itu, maka saya akan tetap untuk mempertahankan apapun yang akan terjadi. Tidak akan membuka kepala tangan tersebut, karena itu sangat berharga bagi diri saya. Ya, terima kasih. Itu pendapat dari Bapak Guru. Kemudian mungkin ada pendapat dari Ibu. Ibu Guru mungkin punya pendapat seandainya Ibu Guru gini. Kira-kira menurut Ibu Guru, kalau seandainya Ibu diminta membuka kepala tangan, walaupun Bu, dan nanti saya berikan Ibu tas berikut, tapi buka ya kepala tangannya. Saya ingin lihat apa sih yang Ibu tulis di dalam secari kertas itu, rahasia atau apa ya?
tersebut. Kan belum tentu apa yang kita kepalkan itu kan isinya apakah itu rahasia pribadi atau bagaimana. Jika nantinya misalkan di dalam kepalan tangan saya itu berisikan sebuah ilmu misalnya pada saat kita mengajar, kemudian ada rasa penasaran anak-anak, jadi secara tidak langsung saya akan membuka kepalan itu tergantung diri kita ya masing-masing. Ada yang mau membuka kepalanya, ada yang tidak mau, itu tergantung diri kita masing-masing. Ya, bagus sekali. Jadi di sini adalah kita bisa mengambil satu kesimpulan atau bisa kita tarik benang merahnya. Pendapat dari Bapak Guru, pendapat dari Ibu Guru adalah pasti memiliki perbedaan. Tidak ada mungkin kesamaan dari pendapat, ya. Kemudian di sini jadi bisa kita simpulkan bahwa yang memegang kendali atau kontrol, ya, pada saat kita menutup kepala tangan adalah diri kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing. Sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi bahwa setiap individu memiliki nilai-nilai atau keyakinan dan toleransi yang berbeda dalam menghadapi setiap tawaran ataupun bujukan ataupun intimidasi dari orang lain. Selain itu, beberapa orang mungkin lebih tahan terhadap bujukan atau tawaran. Jadi kasusnya kemungkinan ada yang mau membuka kepala tangannya dan ada pula yang mau menutup. Jadi ketika tergiur oleh bujukan atau rayuan, maka dia akan membuka kepala. Jadi kembali kepada kontrol diri masing-masing. Ya, ini ada memang kaitannya dengan materi kita. Jadi terkait dengan kontrol diri. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik di sini bahwa yang memegang kendali adalah kita sendiri. Kemudian yang mengontrol atas kepala tangan kita adalah kita sendiri. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan keyakinan diri kita. Nah, berangkat dari keyakinan diri. Di sini di sekolah kita akan melaksanakan adalah ada peraturan kelas, kemudian ada kesepakatan kelas, dan ada keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu sudah menerapkan yang mana? Peraturan, kesepakatan, apa keyakinan? Kesepakatan. Ya, coba kita sekarang lihat apa sih perbedaan daripada kata-kata yang tadi ya. Perbedaan dari peraturan kelas itu apa? Kemudian kesepakatan kelas itu dan keyakinan kelas. Mungkin bisa kita lihat di sini. Jadi peraturan kelas itu biasanya ya adalah terbit tanpa persetujuan. Jadi di sini diambil bahwa pihak objek, siapa jadi objek? Siswa. Jadi objek itu harus melaksanakan. Jadi dia tinggal menerima apa yang sudah dibuat oleh guru di kelasnya. Kemudian kalau kesepakatan kelas ini disusun dan dikembangkan bersama-sama. Jadi ini sudah mulai dia bersama-sama antara guru dan murid. Kemudian dari kesepakatan kelas inilah yang akan menuntun nilai-nilai positif yang akan berujung pada keyakinan kelas. Jadi kalau
sudah melaksanakan kesepakatan, nilai-nilai yang positif itulah yang akan diambil menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah persetujuan-persetujuan yang dibuat bersama-sama antara guru dan murid. Selanjutnya akan ditaati bersama. Jadi disinilah peran daripada guru. Nilai-nilai positif adalah kita akan menyusun bagaimana keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu bisa bersama-sama anak-anak di dalam kelas mengajar. Ayo anak-anak, mari kita susun satu keyakinan kelas yang harus disepakati dan dilaksanakan bersama-sama. Jadi itu yang bisa kita laksanakan untuk di dalam kelas kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini contoh, ya, contoh peraturan atau tata tertib di kelas, ya. Jadi contohnya di sini mungkin ada datang tepat waktu. Itu biasanya pasti ya kita sampaikan ke anak-anak. Anak-anak harus datang tepat waktu, tidak boleh terlambat. Kemudian peraturan atau tata tertib juga sering kita sampaikan bahwa mengenakan seragam sekolah. Jadi seragam hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis lengkap dengan atributnya. Itu merupakan salah satu juga peraturan atau tata tertib di kelas kita dan di sekolah. Serta di sini juga ada membawa dan menjaga alat tulis. Itu wajib. Kemudian mendengarkan dengan seksama Bapak dan Ibu guru pada saat menjelaskan. Kemudian pada saat bertanya, ya, jadi bertanya dengan sopan. Kemudian tidak mengganggu teman sekelas, mengerjakan tugas tepat waktu, mengerjakan tugas dengan baik, dan menghormati guru dan staf sekolah. Jadi itu contoh-contoh yang kita buat yang merupakan peraturan atau tata tertib di kelas. Nah, jadi tadi sudah peraturan atau tata tertib. Sekarang yang mana yang menjadi contoh keyakinan kelas? Jadi kita yakini, anak-anak bersama guru meyakini, ya, dengan satu kata disiplin. Ya, dengan kata disiplin pun anak-anak sudah yakin. Apa yang menjadi keyakinan kita dengan kata disiplin? Contohnya apa? Bisa Ibu guru? Yang menjadi keyakinan bahwa saya harus disiplin. Disiplin dalam hal apa kira-kira? Disiplin dalam hal datang tepat waktu ke sekolah, tidak terlambat. Ya, jadi disiplin. Dari satu kata disiplin saja kita yakin, ya. Itu diyakini bahwa disiplin pada saat kita datang ke sekolah tepat waktu, tidak terlambat. Kemudian contoh lagi keyakinan kelas adalah saling menghormati dan menyayangi. Keyakinan kelas berikutnya adalah mandiri, kemudian bertanggung jawab dan menjaga kebersihan. Jadi ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas, ya. Jadi katanya hanya sedikit sebenarnya kata kerjanya, tetapi mengandung makna yang memang dilaksanakan dan dari hati nuraninya. Tanpa dipaksa, anak-anak sudah menyadari bahwa inilah keyakinan kelas yang harus dijalankan. Ya, jadi di sini ada kita
Mungkin contoh ya, ada peraturan, ada keyakinan kelas. Ketika ada peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Adalah menjadi keyakinan kelas untuk anak-anak itu apa ya keyakinannya? Bahwa dengan mengembalikan buku ke tempatnya itu merupakan contoh apa dari keyakinan? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Kemudian contoh yang berikutnya, dilarang mengganggu orang lain. Itu menghormati, saling menghormati dan menghargai orang lain. Jadi dia punya nilai keyakinan kelas. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Ya, jadi keyakinan kelasnya adalah disiplin dan dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi satu sama lain. Keyakinan kelasnya adalah Saling menyayangi. saling menyayangi. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Di sini keyakinan kelasnya adalah Mencintai diri sendiri. jadi mencintai diri sendiri. Jika kita yakin kita cinta diri kita, kita tidak akan menjerumuskan ke dalam hal-hal yang tidak bermanfaat seperti penggunaan barang-barang tersebut. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, itu keyakinan kelas apa kira-kira? Tertib ya. Jadi tertib kita untuk bergantian atau menunggu secara disiplin ya. Kemudian gunakan masker dan jangan berlari di kelas atau koridor. Termasuk keyakinan kelasnya apa kira-kira? Menjaga keselamatan. Jadi kalau kita yakin kita menjaga keselamatan ya, kenapa kita harus jaga keselamatan? Ya, jadi kita jangan sampai berlari di kelas atau teras atau koridor. Jadi kita yakin untuk keselamatan diri. Ya, ini adalah jawaban dari Bapak Ibu ya tentang peraturan dan keyakinan kelas. Nah, materi selanjutnya terkait dengan budaya positif. Di sini adalah tentang teori motivasi, hukuman, konsekuensi, restitusi, dan penghargaan. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi kita akan mulai pada materi berikutnya yang terkait dengan budaya positif, koneksi antar materinya. Di sini terkait dengan teori motivasi, kemudian hukuman, konsekuensi, restitusi, dan penghargaan. Jadi mengapa semua itu? Motivasi apa yang dilakukan adalah motivasinya pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu jadi tadi mungkin masih bingung dengan kata-kata apa sih? Kok ada hukuman, ada konsekuensi? Ya. Jadi hukuman dan konsekuensi itu sama apa tidak menurut Bapak Ibu? Kira-kira sama nggak hukuman dan konsekuensi? Jadi di sini dijelaskan bahwa hukuman atau dan konsekuensi adalah tidak sama. Jadi hukuman di sini
sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Jadi kejadiannya dia tiba-tiba, ya. Jadi itu ada hukuman, memberikan hukuman, kemudian konsekuensi dari itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Kemudian beda lagi dari hukuman, membuat anak sakit, ya, bisa sakit secara fisik maupun sakit hatinya. Ya. Kemudian dan hukuman itu berdampak jangka waktu yang sangat lama. Jadi ketika anak-anak mendapatkan hukuman, dia akan mengingat, ya, mengingat pengalamannya pada saat mendapat hukuman. Beda dengan konsekuensi. Konsekuensi di sini juga membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian hukuman juga menyebabkan anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi di sini menyebabkan anak menghargai disiplin, karena konsekuensi ini adalah hubungan timbal balik kesepakatan dua arah. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya di sini adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, ikut konsekuensinya adalah konsep diri yang baik. Kemudian pada hukuman di sini timbul ada rasa marah, rasa bersalah, rasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ada konsekuensi di sini adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman atau diasingkan untuk sementara waktu saja. Jadi ini adalah beda hukuman dan konsekuensi. Restitusi. Jadi kata restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berperilaku tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini teori restitusi ini disampaikan oleh teori Gleason di tahun 2004. Nah, sekarang kira-kira ketika tindakan guru, ya, memberikan tindakan kepada siswanya, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah." Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk hukuman, karena ada yang tersakiti secara fisik. Anak-anak disuruh menulis 100 kali. Bagaimana rasanya kalau saat ini kita menulis sampai 100 kali dengan kalimat "saya tidak akan terlambat lagi"? Itu sangat menyakitkan rasanya, melelahkan. Jadi fisiknya merasa sakit. Anak-anak akan merasakan hukuman itu terasa sangat lama sekali, dia akan merasakan, ya. Jadi tidak langsung seketika itu dia langsung abaikan, tidak bisa dilupakan rasanya dan menjadi kenang-kenangan. Kadang setelah dewasa, kadang anak itu akan bercerita, pada saat saya di kelas 6 saya melakukan satu kesalahan sehingga dihukum oleh bapak guru saya yang ganteng. Saya disuruh menulis 100 kali dengan kalimat "saya tidak akan terlambat lagi". Jadi memori anak akan teringat lama itu, terkesan sangat lama. Itulah ciri-ciri dari hukuman, ya. Kemudian jika misalnya ada tindakan guru
Anak-anak lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk hukuman ya. Jadi anak-anak benar-benar merasakan fisiknya ya dituntut. Kemudian murid minta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Bagaimana Bapak Guru olahraga pernah memberikan anak-anak push up 15 kali karena tidak menggunakan masker? Apa ini termasuk hukuman atau konsekuensi jika Bapak memberikan instruksi tindakan guru seperti ini? Tergantung dari kesepakatan kita bersama siswa. Kalau memang sudah kita buat kesepakatan bahwa yang tidak memakai masker akan dikasih hukuman atau anunya push up 15 kali, kita laksanakan. Kalau tidak ada perjanjian awal sama siswa, kita tidak akan melaksanakannya. Iya. Bagus sekali Bapak Guru. Jadi menurut Bapak di sini adalah merupakan konsekuensi karena sudah ada perjanjian ya, ada kesepakatan antara siswa dan guru. Kemudian di sini ada tindakan guru juga menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi di sini menggantikan, anak-anak diminta untuk menggantikan. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi, jadi Bapak Ibu sudah bisa pahami bedanya. Kemudian bisa kita lihat di sini apa jawaban Bapak Ibu tadi adalah yang pertama itu adalah hukuman, kemudian lari mengelilingi itu juga adalah hukuman. Kemudian push up di sini termasuk hukuman, ya karena dia tersakiti anak-anak. Kemudian menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu konsekuensi. Dan yang terakhir, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Ini ada dalam satu kasus ya. Jadi di situ kita di dalam LMS itu ada memang kasus seperti yang tidak menggunakan sepatu karena kesepakatan kelas bahwa siswa harus mengenakan sepatu yang berwarna hitam. Jadi jika tidak menggunakan sepatu berwarna hitam, ya konsekuensinya adalah tidak menggunakan sepatu selama berada di sekolah, atau mungkin dia mengganti sepatunya dengan sepatu yang berwarna hitam. Nah, Bapak Ibu, jadi materi kita di sini adalah kembali kepada keyakinan Ki Hajar Dewantara. Kata merdeka. Jadi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara bahwa di sini merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi Ki Hajar Dewantara di sini memiliki konsep keteladanan tentang sikap merdeka, ya. Di sana dikutip dari cetakan kelima di tahun 2013. Jadi kutipan di sini wajib kita harus menampilkan tahun kutipan serta cetakannya. Bapak Ibu, mari kita sama-sama kita akan menyaksikan bagaimana segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol. Ini ada tayangan dari LMS di modul 1.4A5.
positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ini ada tayangan baru 3 sesi dari posisi kontrol seorang guru. Ada posisi penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, dan posisi teman. Apa Bapak Ibu tertarik untuk menonton lagi? Masih ada 2 loh sesi untuk posisi kontrol guru. Sepertinya menarik ya. Mari kita tonton lagi. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah
Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu guru hebat, inilah oleh-oleh kami guru penggerak. Ya. Jadi di sini kita mendapatkan banyak sekali pelatihan, banyak sekali materi-materi yang sangat berharga untuk kita bisa laksanakan di tempat tugas kita. Contohnya seperti tadi, posisi kontrol. Jadi setiap guru memiliki posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang tadi sudah disampaikan, contohnya pun sudah ada. Posisi kontrol yang pertama adalah posisi kontrol apa Bapak Ibu guru? Yang pertama tadi penghukum. Jadi posisi kontrol guru sebagai penghukum ketika menemukan anak-anak dengan satu masalah. Jadi guru memberikan satu hukuman kepada muridnya dengan kata-kata yang menghardik, yang membuat siswa menjadi merasa terhukum atau tersakiti. Kemudian posisi kontrol yang kedua juga tadi dijelaskan adalah posisi kontrol merasa bersalah ya. Coba kita lagi lihat ya yang tadi. Kontrol ya dalam mewujudkan budaya positif. Posisi kontrol yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi kontrol sebagai teman, dan keempat posisi kontrol pemantau, kelima posisi kontrol manajer. Bapak dan Ibu guru hebat, jadi posisi kontrol di sini, posisi kontrol penghukum adalah di mana seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Hukuman fisik ini adalah contohnya adalah memberikan hukuman dengan melakukan sesuatu. Kemudian hukuman verbal biasanya di sini dengan menggunakan kata-kata. Verbal itu secara tidak langsung namun menyakitkan. Biasanya guru yang pada posisi kontrol penghukum lebih sering dengan kata-kata yang lebih keras dan menghardik. Contohnya tadi, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Jadi sedikit nadanya lebih keras pengucapan. Yang telah kita berikan anak-anak menjadi anak yang berbeda, merasa bahwa gurunya ini adalah galak dan merasa anak itu jadi tidak senang kepada guru yang bersangkutan. Kemudian efeknya juga anak-anak setelah kembali dari hukuman dia biasanya suka melakukan satu tindakan-tindakan yang tidak kita sadari. Terkadang anak itu mencoret-coret buku, kemudian mejanya dia coret-coret, ya itu udah tindakan yang parah. Siswa yang telah mendapatkan
hukuman. Nah, untuk yang berikutnya adalah pada posisi pembuat rasa bersalah. Jadi pada posisi ini guru sering sekali memberikan suatu kalimat-kalimat ya dengan suara yang lembut. Namun kata-katanya itu juga menjadikan anak itu merasa dirinya bersalah. Ya. Jadi sering kita tidak sadari, guru sering mengucapkan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Dan kadang juga berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini. Jadi sering sekali anak itu pada saat diberikan kata-kata seperti itu, anak-anak malah merasa bahwa dia adalah anak yang sudah berbuat salah. Sudah benar-benar dia merasakan dirinya adalah sangat bersalah sekali telah berbuat seperti tadi contohnya adalah terlambat. Nah, pada terakhirnya itu adalah yang terakhir pada posisi sebagai manajer, ya. Jadi posisi kelima ini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol yang kelima adalah di sini posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Jadi seorang guru pada posisi manajer sudah memiliki keterampilan di mana posisi teman maupun pemantau sudah dilampaui. Pada posisi kontrol di manajer, guru mengajak murid untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini menekankan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ketika berada di posisi kontrol sebagai manajer, guru biasanya di sini menanyakan tentang keyakinan positif. Ya, guru biasanya menanyakan apa yang kita yakini. Kemudian guru juga menanyakan apakah kamu meyakininya, dan ada juga jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya. Dan ada kalimat-kalimat, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Jadi guru menuntut anak untuk menjadi ingat kepada keyakinan positif yang sudah dibuat di kelas. Ketika kita menghadapi masalah, anak-anak membuat suatu masalah, jadi kita akan menemukan satu cara atau satu langkah kita dengan melakukan restitusi. Jadi restitusi di sini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Kemudian restitusi juga sebagai proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya. Restitusi juga memiliki arti bahwa membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dalam menyelesaikan satu masalah, kita juga menggunakan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi di sini adalah pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Langkah-langkah dari segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Jadi pertama-tama untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi guru di sini dengan menstabilkan identitas memiliki satu pertanyaan atau kalimat
Jadi guru berbuat, jadi anak pada saat diberikan arahan, guru memberikan persepsi bahwa berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tentang segitiga restitusi. Banyak sekali di sini contoh-contoh kalimat yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah anak dengan bahasa-bahasa yang tidak menyakiti anak, tapi mengarahkan anak untuk menjadi anak-anak yang memiliki budaya positif. Jadi kita sudah sampai pada akhir kegiatan. Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu, bisa kita adakan refleksi sejenak bagaimana tentang kegiatan pada hari ini. Nah, saya sebagai calon guru penggerak yang sudah melaksanakan satu berbagi tentang budaya positif. Jadi menularkan apa yang sudah kami terima di dalam pembelajaran mandiri melalui LMS. Jadi mudah-mudahan semoga Bapak Ibu terimbas dan Bapak Ibu juga tergerak ingin mengikuti seleksi calon guru penggerak. Jadi calon guru penggerak dengan moto tergerak, bergerak dan menggerakkan. Ya, jadi nanti ini sebagai refleksinya, nanti saya akan minta bagaimana refleksi Bapak setelah mengikuti materi yang sudah saya sampaikan. Sebagai akhir kata, jika ada kata-kata atau yang tidak berkenan, saya mohon maaf dan saya mohon izin untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih dan salam sejahtera.